Lestari. Jadi di sini kami akan membuat podcast yang berjudul Materi Energi dan Perubahannya. Jadi saya ingin bertanya nih kepada Desi, apa sih yang dimaksud dengan materi energi dan perubahannya itu? Baik, saya akan menjawab. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahannya. Jadi saya lagi yang memberikan pertanyaan kepada Nisa. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu apa saja sih? Jadi sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu yaitu sumber energi yang telah dibuat lama dan tidak mudah untuk dapat diperbarui. Jadi saya lagi bertanya, jelaskan proses pengolahan minyak mentah melalui tahap awal dan tahap kedua, yaitu. Jadi proses pengolahan minyak mentah melalui tahap awal dan tahap kedua itu yang pertama ada pengelolaan tahap awal atau diarti dengan primary atau proses. Jadi pengolahan tahap awal ini dilakukan melalui proses distilasi bertingkat yang dilakukan berkali-kali agar dapat dihasilkan fraksi produk sesuai dengan perbedaan titik didihnya. Terus yang kedua ada proses tahap kedua yaitu secondary atau proses. Proses pengolahan tahap kedua antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perengkahan atau cracking, yaitu proses perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon. Terus yang kedua ada proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk menggunakan pelarut untuk memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Terus yang ketiga proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk melalui perbedaan titik leburnya. Terus yang keempat ada pembersihan tracing, yaitu pembersihan dari kontaminasi kotoran dengan cara menambahkan soda kaustik, NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. Oke. Jadi Nisa lagi yang bertanya kepada saya. Jadi apa sih fungsi energi itu? Oke, saya akan menjawab. Energi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, aktivitas otak, dan lain-lain. Baik, jadi saya lagi yang kasih pertanyaan kepada Nisa. Bagaimana batu bara terbentuk menurut teori in situ? Jadi menurut teori in situ itu batu bara terbentuk dari pepohonan yang mati tetapi tidak mengalami pembusukan secara sempurna. Baik, jadi itu pertanyaan dari saya. Jadi tadi kami di sini udah menyelesaikan 5 pertanyaan. 2 pertanyaan dari saya dan 3 pertanyaan dari Desi. Jadi di sini kami akan melanjutkan 2 pertanyaan lagi. 1 dari saya dan 1 lagi dari Desi. tadi materi di sini itu materi energi dan perubahannya. Jadi saya ingin tanya nih kepada Desi, dari mana sih energi itu berasal? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Sumber energi yang paling utama adalah matahari. Dan energi yang tersedia di bumi yang bisa dapat dimanfaatkan oleh manusia yaitu seperti gas bumi, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Baik, jadi di sini kan Desi udah benar banget nih kalau dia bilang sumber energi yang paling utama itu adalah matahari dan energi yang lainnya itu berasal dari bumi. Nah, jadi Desi lagi nih yang bertanya kepada saya. Oke, baik. Jadi saya lagi yang bertanya. Apa saja contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sebutkan. Nah, jadi sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini ada minyak bumi, gas alam, ultranium, dan sumber energi nuklir. Oke, baik. Jadi dua pertanyaan yang telah dibuat untuk podcast kami. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.